Pada hari ini, kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup dengan materi bencana alam, banjir, dan longsor. Banyak sekali bencana alam yang telah terjadi di negeri kita. Selain kebakaran pada musim kemarau, pada musim penghujan sering juga diberitakan banjir dan tanah longsor. Mengapa banjir dan longsor selalu terjadi di negeri ini? Banjir dapat terjadi karena faktor alam dan faktor perbuatan manusia. Akan tetapi, kebanyakan banjir terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa macam banjir yang disebabkan oleh kegiatan manusia. 1. Banjir bandang. Banjir bandang yaitu terjadinya air bercampur dengan lumpur akibat dari penebangan hutan sembarangan. Hal ini dapat terjadi karena hutan menjadi gundul dan tidak ada lagi pohon-pohon yang dapat menahan tanah saat terjadi hujan lebat. Selain dari banjir, penebangan pohon sembarangan juga dapat mengakibatkan tanah longsor. 2. Banjir di perumahan padat penduduk. Banjir di perumahan padat penduduk terjadi karena ulah penduduk yang membuang sampah sembarangan. Ini membuat aliran selokan tidak lancar, akhirnya air meluap dan terjadilah banjir. 3. Banjir di sekitar aliran sungai. Banjir ini dapat terjadi karena sungai telah berubah fungsi menjadi tempat tinggal di bantaran sungai. Akibatnya, saat musim hujan, air meluap dan tanah di bantaran terkikis, sehingga mengakibatkan banjir dan longsor. Selain karena ulah manusia, banjir juga dapat disebabkan oleh faktor alam. Berikut ini beberapa banjir yang disebabkan oleh faktor alam. 1. Banjir karena air sungai meluap. Hal ini terjadi karena curah hujan yang sangat tinggi, sehingga air meluap dan menyebabkan jebolnya tanggul sungai. 2. Banjir rob. Banjir rob merupakan banjir yang terjadi karena naiknya air laut ke daratan yang terlalu tinggi. Banjir merupakan bencana alam yang dapat mengakibatkan kerugian yang cukup banyak, baik berupa harta benda, nyawa, bahkan kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Berikut ini adalah beberapa masalah yang ditimbulkan karena banjir. 1. Permukiman penduduk menjadi rusak. 2. Tempat-tempat umum menjadi rusak. 3. Lahan pertanian dan perkebunan rusak. 4. Alat transportasi dan komunikasi juga rusak. 5. Sulit mendapatkan air bersih. Dan 6. Kegiatan sehari-hari menjadi terganggu. Banjir sebenarnya tidak akan terjadi bila kita semua menyadari dan berperilaku sangat arif terhadap lingkungan. Berikut ini adalah cara penanggulangan bencana banjir yang dapat kita lakukan. 1. Tidak melakukan penggundulan hutan. 2. Menanam pohon di bantaran sungai. 3. Tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai. 4. Tidak membuang sampah sembarangan. 5. Melakukan penghijauan. Dengan upaya-upaya tersebut, hasil nyata diharapkan dapat kita rasakan, yaitu tidak terjadinya banjir pada musim penghujan. Itulah materi yang dapat kita pelajari tentang bencana alam, banjir, dan longsor.